Jarak menuju ke Desa Kalitengah sudah agak dekat, namun insiden yang tak diinginkan kembali terjadi. Kali ini ban belakang motor salah seorang teman saya gembos dan tentunya hal ini kembali membuat saya tidak tenang karena waktu pun semakin sempit. Waduh. Berapa jam lagi, Pak? Setengah jam lagi. Aduh. Gimana nih, Pak? Dengan ban bodong seperti ini, nggak mungkin kita sampai setengah jam ke sana, Pak. Gimana nih, aduh? Kita belajar dulu yang terbaik. Ada bengkel di sini. Bengkel ada. Ayo, Pak. Ayo, terus. Pelan-pelan lagi ya. Beruntung, tak jauh dari tempat kami tadi mengalami gembos ban, ada sebuah bengkel yang kebetulan bisa menolong kami. Namun demikian, saya belum bisa tenang karena korban yang terkena racun bisa ular selalu terbayang. Sakit, Adek. Bentar ya, Bu. Saya anti bisa ular untuk sementara. Nanti obatnya teman saya ya, kawan. Cepat, Mas ya. Meski sudah lumayan dekat, namun medan yang semakin berat menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Terlebih, waktu yang tetap berjalan membuat saya pun harus memacu lagi motor untuk bisa lebih cepat lagi. Melintasi sungai seperti ini haruslah jeli, karena salah memilih jalan kita pasti akan terjebak lumpur. Seperti yang satu ini, karena salah pilih jalan akhirnya terjebak di lumpur. Sehingga saya pun harus berhenti untuk membantu salah seorang teman yang kesulitan mengangkat motornya dari dalam lumpur. Akhirnya kami pun sampai di sebuah lereng curam yang merupakan jalan pintas untuk menghemat waktu menuju Desa Kalitengah. Namun kami tak bisa melanjutkan perjalanan menggunakan motor, sehingga saya memutuskan untuk menuruni lereng curam dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Itu kalau merupakan jalan terakhir ini buat motor. Kita menuju ke Kalitengah, merupakan jalan terakhir. Jalan terakhir? Iya. Ini ke sini cuma 10 menit. Tapi kalau kita pakai motor sana harus kita pinggir tebing. Ayo, ya, nggak apa-apa. 10 menit nggak Nggak apa-apa. Kita refling. Iya, karena Tari, Pak. Iya, Pak, ini Pak. Aduh. Oke, aman? Sip. Ujungnya di bawah. Sebetulnya lokasi sudah dekat, tepatnya di seberang lembah sana. Tapi karena kalau misalkan kita pakai motor, itu masih harus menempuh waktu sekitar 2 jam lagi. Lebih baik Panji traveling dengan menuruni tebing vertikal ini supaya lebih cepat, cuma 10 menit sampai ke kampung Kalitengah itu. Istirahat sebentar. Segera mungkin ini kita tuh. 3-5 menit aja. Ayo, cepet deh. Bapak duluan ya, Pak. Sebentar, Pak. Aduh. Saya nggak usah panik, sini aja dulu temennya. As. Ntar saya nyusul deh. Tar dulu ya. Ayo cepet. Ya. Aduh, nggak kuat, saya capek banget tuh. Aduh. Ayo cepet tuh. Ya. Ntar. Udah ditunggu tuh. Mana Bang Madu? Oh. Ji, tolong Ji. Tolong Ji. Wah, ternyata Pak Bambang yang menjadi penunjuk jalan dan saya kira sudah kenal betul dengan daerah ini, malah melintasi daerah peristirahatan ular piton yang mungkin sedang berburu mangsa sehingga menyerang dan menggigit kaki teman saya yang satu ini. Tolong aja. Ya udah. Tar aku sini lagi.
Aduh, ini Pak, kenceng ini, ini kenceng ini. Aduh, sakit Pak, hah? Sakit nih. Tuh, dilepasin ini kamu lilit, pelan. Aduh. Oke. Aduh, kenapa? Pak, kita kan harus ke kali tengah, Pak. Iya. Udah nggak apa-apa, ularnya udah saya singkirin. Bentar sih. Mana, Pak? Coba saya periksa dulu, Pak. Ayo, pelan-pelan aja. Kita pelan-pelan jalan, Pak. Tuh, racunnya keluar tuh. Bening. Apa? Racunnya. Tuh. Berjalan naik turun lembah dalam kondisi hujan seperti ini benar-benar terasa sangat berat. Namun demikian, hal ini menjadi sebuah pilihan karena merupakan jalan pintas untuk dapat menghemat waktu. Akhirnya perjalanan saya dan teman-teman menembus hutan, melintasi lereng dan sungai serta naik turun lembah dan perbukitan berakhir di sebuah desa yang sedang dirundung duka karena salah seorang warganya tengah meregang nyawa terkena racun bisa ular. Rumahnya Pak, Mbak Indah. Mbak, Ya. ini loh, saya datang mau obat ini. Syukur kami cepat. Mana? Ayo cepat. Masih ini. Suasana penuh kekhawatiran begitu terasa saat saya dan teman-teman masuk ke dalam rumah sederhana yang berada di pinggiran hutan ini. Wajah-wajah tegang pun terlihat jelas dari raut muka orang tua dan kerabat korban. Ular apa ya? Ular apa sih yang gigitnya, Dek? Ular apa dia? Tapi bekasnya besar loh ini. Iya itu. Wih, bekasnya tuh. Lebar. Di mana gigitnya? Di belakang. Ya, coba cari di Di dekat pohon itu. Ada pohon situ ya? Iya. Aku cari dulu ya untuk memastikan ular apa yang Iya, gigit iya. anaknya ya. Untuk memastikan ular apa yang telah menyuntikkan racun bisanya, saya dibantu teman-teman berusaha mencarinya di lokasi tempat korban bermain. Kondisi kebun di sekitar rumah yang dipenuhi dengan semak dan ilalang memang menjadi tempat yang disukai oleh ular. Hati-hati ya. Hati-hati. Bapak ini ular kayaknya, Pak. Ini kecil sekali. Iya. Kecil tapi berbisa loh, jangan salah. Nih. Apanya namanya kalau sini ular gadung itu? Iya, gadung. Gadung atau ular hijau ekor merah. Oh, tapi ini masih anakan, Pak. Memang di sini banyak sebenarnya. Banyak ya, Pak ya? Banyak. Kita tetap harus hati-hati nangkap ular yang satu ini, Pak. Karena walaupun masih kecil, ular ini udah lumayan bisanya, Pak. Bisa mematikan sih. Wah, ini sebetulnya dibilang mematikan nggak juga. Iya. Cuman kalau misalkan digigit ular ini mungkin bisa bengkak. Lihat, biar masih kecil ya. Anak tadi kita kan ular itu bukan yang gigit. Bisa jadi. Hah? Bisa jadi ular ini, bisa jadi bukan. Makanya kita harus cari dulu yuk. Apa mungkin ada yang lebih besar lagi? Makanya yuk kita cari lagi, Pak. Terus, Pak. Di situ, Cik. Pak. Pegangin batangnya, Pak. Hati-hati ular ya. Ini? Pak. Iya, iya. Pak, kita satu lagi, Pak. Wih, besar ini. Ular pertama yang saya temukan di sekitar rumah adalah ular viper hijau, yang merupakan ular berbisa dengan taring panjang yang dapat dilipat ke atas langit-langit mulut. Ular ini sangat berbahaya karena ia bisa menyuntikkan racunnya jauh ke dalam sel darah manusia dengan menancapkan taring tajamnya yang panjang. Semua. Ini jenis ular yang punya taring paling panjang, Pak. Ini panjang taringnya. Taringnya mana taringnya? Kandungan racun hemotoksin pada ular viper hijau dapat berakibat fatal jika sampai terinfeksi ke dalam sel darah manusia. Dalam racun bisa ular hijau, terdapat beberapa zat yang berpengaruh pada peredaran darah, yaitu penggumpalan darah dan merusak sel serta dinding pembuluh darah. Yang ini pasti nih, yang matuk kakinya si Dian. Nah, nih. Aku nemu ular hijau nih. Ini bukan ularnya, Dek, yang gigit. Iya. Hah? Iya, benar yang ini. Yang mana? Yang kecil atau yang besar? Besar. Yang besar ini. Aduh, ampun ya. Hari ini seharian kehujanan kita nganterin obat.
Terima kasih Pak Bambang, Iya. Pandu, terutama kamu Panji. Iya, sama-sama, Hari ini Mbak. kita sudah menyelamatkan nyawa manusia dari kematian. Ya, sama-sama saya juga ikut senang bisa membantu kan. Iya. Oke, kalau gitu udah mulai sore nih. Kita harus cepet-cepet pulang kembali ya. Sebab kan perjalanan itu jauh kan. Ya udah, Iya. mari Mbak. Terima kasih ya. Mari monggo-monggo. Meski harus menantang alam dan menguras banyak tenaga, saya tetap merasa bahagia karena bisa menolong dan menyelamatkan nyawa seorang anak manusia.